Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Pagi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri saya mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irvia Riza MPD. Topik yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai perpajakan. Pengertian perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib bagi negara yang dipaksakan, maksudnya yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi langsung. Pengertian perpajakan menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH, pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa, timbal, kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara dan dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan secara langsung. Oleh karena itu, perpajakan harus dijalankan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yaitu fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgeter. Dalam fungsi ini, pajak dianggap menjadi fungsi dalam sektor publik. Lalu yang kedua yaitu fungsi mengatur atau disebut dengan fungsi reguler. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial keamanan, dan pertahanan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengubah tarif dan pengecualian atau keringanan dalam hal tertentu. Selanjutnya yaitu teori pemungutan pajak. Sesuai dengan falsafah bernegara bahwa terdapat alasan negara melakukan pemungutan perpajakan, yaitu yang pertama teori asuransi. Berdasarkan teori asuransi, negara berhak melakukan pemungutan pajak kepada warganya karena negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Sebagai timbal baliknya bahwa rakyat tersebut harus membayar pajak sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut. Lalu yang kedua yaitu teori kepentingan. Berdasarkan teori kepentingan bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Lalu yang ketiga yaitu teori gaya pikul. Berdasarkan teori gaya pikul ini bahwa pajak yang dibayar harus sesuai dengan gaya pikul masing-masing orang. Lalu yang keempat yaitu teori bakti. Berdasarkan teori bakti ini bahwa sebagai warga negara yang berbakti, yang mana rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Yang kelima yaitu teori asas daya beli. Berdasarkan teori asas daya beli ini, memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke negara. Selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama sistem pemungutan self-assessment system. Dalam sistem pemungutan pajak ini wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem pemungutan ini, kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat wajib pajak sendiri, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk yang pertama menghitung sendiri pajak yang terutang, yang kedua memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, yang ketiga membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, yang keempat melaporkan sendiri pajak yang terutang. Lalu sistem yang kedua yaitu sistem pemungutan official assessment system. Dalam sistem pemungutan pajak ini,
di mana aparatur pajak atau fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang di wajib pajak. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparatur pajak atau fiskus. Lalu yang ketiga yaitu sistem pemungutan withholding system. Dalam sistem pemungutan pajak, di mana perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dapat dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Pihak ketiga yang diberi kepercayaan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak, misalnya badan-badan tertentu. Di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan, dan lain-lainnya. Contoh pajak yang menganut sistem ini misalnya PPh pasal 4, 15, 21, 22, 23, dan 26. Lalu kita masuk ke jenis pajak menurut golongan. Yang pertama yaitu ada pajak langsung. Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi dan bangunan atau PBB dan lain-lain. Maksud saya. Lalu yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajaknya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dan lain-lain. Selanjutnya jenis pajak menurut sifatnya. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan oleh pajaknya. Lalu yang kedua yaitu untuk contoh pajak subjektif yaitu pajak penghasilan atau PPh dan objeknya adalah penghasilan. Lalu yang kedua pajak objektif. Pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak meliputi benda atau keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, baru kemudian ditentukan subjek pajaknya. Tidak mempersoalkan apakah subjek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM. Selanjutnya yaitu jenis pajak menurut pemungut. Yang pertama yaitu adalah pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, lalu dipungut Direktorat Jenderal Pajak meliputi pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan PPB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan bea materi. Dipungut juga oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meliputi bea masuk atau impor, bea masuk tambahan atau impor, dan cukai. Lalu yang kedua yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten. Meliputi pemerintah daerah provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dan untuk pemerintah daerah, kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian C, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.